Halo, shalom, apa kabar teman-teman? Walaupun kita udah lama nggak bertatap muka secara langsung, tapi aku yakin dan percaya walaupun kita hanya bisa bertemu melalui online, tapi penyertaan Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kalian berada. Minggu ini kita sama-sama mau belajar tentang God will make a way, yaitu Tuhan pasti buka jalan. Namun sebelum kita mau belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Kau jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, musim hidup kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Tuhan, kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, minggu ini sama-sama kita mau belajar God will make way, yaitu Tuhan pasti buka jalan. Sebelumnya aku mau tanya nih buat teman-teman, eh, pernah nggak sih teman-teman di saat lagi menghadapi suatu masalah, terus seakan-akan tuh masalah kita tuh berat banget, seakan-akan tuh masalah kita tuh kayak udah gitu aja, nggak ada jalan keluarnya, kita putus asa, kita kayak yang nggak tahu lagi harus berbuat apa, bingung mau ngapain gitu. Kita udah nggak bisa lagi berpikir, kita udah lagi nggak bisa nemuin lagi jalan keluar, seakan-akan tuh jalan kita udah buntu, terus di depan kita ketemu tembok lagi. Wah, itu kayaknya tuh udah berat banget ya, udah jalannya buntu terus ketemu tembok gitu. Kayaknya udah, ya udah lengkap aja udah gitu, udah kita mau mau mencari jalan terus tiba-tiba ketemu tembok yang tinggi sekali yang kita aja nggak bakalan bisa melompati tembok itu gitu. Jadi kayak wah udah kebentur aja udah di situ gitu. Tapi di saat kita mau mengandalkan Tuhan, di saat kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mencari Tuhan, percayalah saat Tuhan membuka jalan dalam masalah hidup kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menutup pintunya Tuhan, seperti itu. Nah, cara kita dalam menghadapi suatu masalah yang berat yaitu satu, jangan cepat menyerah ataupun putus asa. Karena Tuhan membuka jalan di setiap masalah yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi batas kekuatan kita dan Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat melewatinya. Ini kita baca ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Tuhan sendiri yang berjanji sama kita di saat Tuhan mengizinkan kita menghadapi suatu masalah, maka Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kita, seperti itu. Nah, kita juga mau baca ayat di Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow, luar biasa sekali ya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Jadi yakin dan percaya kalau setiap permasalahan, pergumulan, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu tidak pernah melampaui batas kekuatan kita dan Tuhan sendiri yang berjanji sama kita di saat kita sedang mengalami masalah, Tuhan pasti akan menyediakan jalan keluarnya. Itu yang pertama yaitu jangan cepat menyerah atau buat putus asa. Nah, yang kedua yaitu memiliki iman. Kita perlu mengandalkan iman kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Iman juga berarti percaya dan juga taat kepada kehendak Tuhan. Ini kita mau baca ayatnya di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan kita lihat. Nah, di saat kita lagi menghadapi suatu masalah yang menurut kita tuh berat banget ya, kita perlu memiliki iman gitu. Kenapa? Karena kita juga harus percaya sama Tuhan gitu. Kalau Tuhan sendiri yang menjanjikan Tuhan memberikan jalan keluar, terus kenapa kita nggak percaya? Seperti itu. Jadi kita juga harus memiliki iman, harus harus percaya, taat kehendak Tuhan tuh maunya apa gitu. Jangan jangan kita lagi ngadapin masalah, terus kita nggak memiliki iman kalau kita tuh
mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang, mampu menolong kita gitu. Karena Tuhan sendiri yang ngomong gitu, permasalahan yang kalian hadapi, yang di hidup kalian itu, masalah-masalah biasa, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kalian. Cara yang ketiga itu dengan membaca Alkitab atau dengan firman Tuhan. Nah, dengan cara, kita mendengarkan firman Tuhan ataupun membaca firman Tuhan itu dapat menambahkan, kapasitas iman kita kepada Tuhan. Dan selain itu firman Tuhan juga kunci jawaban dari masalah-masalah hidup kita ya. Kalau kita baca Alkitab tuh kayaknya banyak banget tuh, kunci-kunci kehidupan, apa sih yang harus kita lakuin dalam hidup ini, seperti itu. Nah, kita mau baca itu di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul melalui pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, itu tadi ya, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita harus baca firman Tuhan, yaitu di Alkitab. Eh, Jangan sampai saat kita lagi ada masalah, kita malah nggak baca Alkitab, kita malah malah ya udah diam aja, kita nggak tahu apa yang harus kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat, kita kita udah merasa capek, udah merasa lelah, terus kita nggak mengandalkan Tuhan lagi. Wah, itu jangan ya. Jadi saat kita lagi ada masalah masalah dalam hidup kita, baca firman Tuhan karena itu akan menambahkan iman kita dan juga kita bakal menemuin nih jawaban-jawaban dari masalah kita di Alkitab itu, seperti itu. Dan yang keempat, berdoa. Dengan berdoa kita datang kepada Tuhan untuk meminta tuntunan Tuhan dan membuka jalan untuk setiap pergumulan kita. Nah, di saat kita lagi ngadapin masalah, tentu ya kita harus berdoa, meminta sama Tuhan. Jangan sampai saat kita lagi menghadapi masalah, kita larinya malah ke teman, gitu kan. Yang jelas-jelas teman juga kayaknya nggak bisa nolong kita. Bukannya bukannya nolong kita, yang ada nanti malah eh, dia tuh kayak cuekin kita atau malah 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 menjadikan beban pikiran kita gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Kalau kamu kalau ada masalah ya udah, malah seperti itu nanti yang ada timbulnya kita malah malah sedih ya. Tapi kalau kita datang ke Tuhan, kita curhat sama Tuhan, kita datang ke Tuhan, mengadu ke Tuhan masalah-masalah kita, di situ kita meminta sama Tuhan untuk diberikan tuntunan, jalan keluar yang terbaik di saat kita sedang menghadapi masalah-masalah kita, seperti itu. Yang kelima, percaya Tuhan itu sanggup melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Ini ada di Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, ini Tuhan tuh bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahkan melampaui dari apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita pikirkan gitu. Karena Tuhan sendiri apa ya, mempunyai kuasa yang luar biasa dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan kuasanya Tuhan, seperti itu. Jadi dalam menghadapi masalah-masalah kita, kita harus yakin sama Tuhan, percaya sama Tuhan kalau eh, Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah-masalah ataupun pergumulan. Tuhan juga yang sudah berjanji akan eh, memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita, seperti itu. Jadi ada 5 cara dalam menghadapi di saat kita sedang menghadapi masalah, yaitu jangan cepat menyerah ataupun putus asa. Yang kedua, memiliki iman. Yang ketiga, dengan membaca Alkitab atau firman Tuhan. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, percaya Tuhan itu sanggup melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Tetap percaya sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang kalian rasakan saat ini, aku pun mungkin nggak tahu ya pergumulan kalian seperti apa, masalah kalian tuh seberat apa, tapi biarlah kalian datang ke Tuhan, percaya, yakin, memiliki iman yang luar biasa ke Tuhan, minta sama Tuhan tuntunan Tuhan untuk menyertai kalian sehingga kalian mampu menghadapi persoalan-persoalan kalian. Dan di sini juga aku juga berharap supaya kalian juga jangan lupa untuk sering-sering baca Alkitab, kalau bisa setiap hari.
Nggak usah banyak-banyak, satu pasal pun nggak apa-apa, yang penting kalian baca Alkitab supaya kalian tetap kuat, tetap memiliki iman, karena tadi dibilang juga membaca firman Tuhan itu menambah kapasitas iman kita, seperti itu. Nah, demikian dulu firman Tuhan minggu ini. Eh, aku yakin dan percaya apapun yang kalian rasakan dalam kehidupan kalian, semoga kalian selalu mengandalkan Tuhan dan percaya sama Tuhan, tidak tidak mengandalkan kekuatan kalian sendiri ya, seperti itu. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan untuk kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah kami, khususnya di musim pandemi ini ya Bapak. Tuhan, jaga lindungi keluarga kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, biarlah Tuhan Kau yang selalu melindungi kami, menjaga kami ya Bapak. Tuhan, terima kasih buat segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus baik buat kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.